Jokowi ya kan. Jadi kalau Pak Prabowo nih ya kan berani mengeksekusi, membenahi negara ini dengan signifikan, hukumnya menjadi panglima, wah TOP BGT. Kalau Pak Prabowo bernyali ya, makanya gue bilang kapan gue punya presiden kayak Kim Jong Un gitu kan. Oke, Bang, bicara berani Bang, tapi pada akhirnya kan itu dia tidak datang karena dia merasa apa Bang, abang melihat dari situ hukumnya. Kan gue udah bilang niat, semua orang dihukum tuh karena niatnya. Ibtu Rudiana berani mengatakan sumpah pocong, dia udah ada niatnya, seakan-akan dia benar. Ternyata dia bohong atas niatnya loh, bukan atas hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya, gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mau mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Ibtu Rudiana ini penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih, diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Ya, penipu dalam juga. Penipu dong. Dia udah nantangin orang. Untuk semua pocong, tahu dia nggak datang. Dia kan penipu. Ya. Mudah-mudahan sih gue ketemu Fitrah nih. Enak debatnya sama Fitrah sama Elsa Sharif. Ketemu dalam arti kata dalam debat. Dia kan gue bilang penipu nih. Ibtu Rudiana dia bantah dong sebagai pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima orang Pak Firdaus, Ibtu Rudiana dikatakan penipu, lapor gue ke polisi gitu loh. Undang-undang ITE, jadi enak gitu bantah-bantahannya gitu. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu, diduga penipu. Bicara penipu, ya. Tapi kan pada akhirnya Ibtu Rudiana kemarin diproses di Propam Mabes Polri. Kapan? Udah diproses kan? Kapan? Dipanggil. Bukan masalah sumpah pocongnya ini. Ya, kita balik dikit. Oh, beda lagi. Dikit karena abang kan tadi bilang untuk ketemu Pak Fitra. Iya. Pengacara juga. Dan pada akhirnya itu Rudiana. Fitra, lu gue tantangin Fitra. Lu debat sama gue Fitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana dulu ya. Gue tantang lo Fitra sama Elsa Sharif. Gue tantang beneran lu sekarang. Lo jangan membacot aja urusan sama gue. Ya, oke. Bicara ke situ Bang, akhirnya kan Ibtu Rudiana kan dipanggil di Propam 3 kali dan akhirnya Ibtu Rudiana menghilang Bang, sampai lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihat Bang? Ya kan gue udah bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Ibtu Rudiana memang dasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti gak? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitu lah orang yang ditantang berani dia kabur. Kan penipu namanya. Bang, kejadian sama pocong kemarin jadi klimaks sih Bang. Sosok Ibtu Rudiana seperti itu. Padahal di awal-awal dia yang viral, saya berani sama pocong gitu. Iya kan gue udah bilang niatnya, kan niatnya Ibtu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal sudah ada, Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar, dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu. Tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah sumpah pocong oleh Ibtu Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya. Niatnya Ibtu Rudiana menantang sumpah pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh dirinya sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian. Gitu ya. Fitra lo denger nih klien lo gue katain penipu ya. Awas lo kalau nggak debat sama gue tantangin lo Fitra. Apa yang abang teriakan sama seperti warga saat menonton prosesi sumpah pocong. Itu warga bilang Ibtu Rudiana mana nih, Ibtu Rudiana mana nih, gitu. Pada kecewa gitu nggak datang. Ya udahlah kalau Bang, ya, orang otak penipu ya kayak gitu udah. Sekali penipu tetap penipu udah gitu. Dugaan ya diduga. Bukan berarti Ibtu Rudiana penipu, tapi otak penipu ya kayak begitu ciri-cirinya. Baru ciri-cirinya bukan berarti Ibtu Rudiana penipu. Tapi kan itu kan bicaranya kasusnya pidana Bang. Dan hukum juga dalam. Mens rea juga pidana. Ya kan? Syarat untuk melaporkan orang harus ada mens rea dan actus reus. Ya kan? Syaratnya niatnya ada, perbuatannya ada. Dua syarat itu bisa dijadikan administrasi hukum, dijadikan landasan administrasi hukum untuk melaporkan seseorang. Administrasi hukum P1. Jadi kalau bicara sumpah pocong itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, salah. Semua niat. Gitu loh. Semua berawal dari niat, mens rea. Jadi kalau bilang sumpah pocong itu tidak ada, salah. Gitu loh. Sumpah pocong itu bagian daripada administrasi hukum pidana. Untuk mempercayai. Ya mempercayai dong, bener nggak lu? Kalau sekarang kan ya berarti hakim tuh harus menganalisa, khusus hakim PK.
Ibtu Rudiana ini sudah bohong. Sudah menipu masyarakat banyak, termasuk saya. Saya nggak terima ditipu oleh Ibtu Rudiana. Karena saya udah gagah-gagahnya kan. Begini udah nonton bola. Yes, Ibtu Rudiana pasti menang. Yes, Anda pasti benar. Anda anaknya terbunuh. Yes, nggak taunya ditipu. Gua Ibtu Rudiana nggak datang. Kan kurang ajar nih polisi nih. Polisi Rudiana nih ya. Apalagi dia penegak hukum. Iya, penegak hukum kok apa sih ngasih pelajaran penipuan sama masyarakat. Iya, Bang. Yang seru Bang, tadi Abang bilang Abang berani masuk debat Fitra Ramadan. Nah, mana Fitra juga bilang kalau sumpah pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, musyrik. Padahal kalian sendiri bilang menantang. Itu gimana Bang? Agama Islam memang tidak membenarkan sumpah pocong, tetapi satu niat masuk di dalam administrasi hukum. Syarat untuk melapor orang harus ada actus reus dan mens rea. Mens rea adalah niat jahat, gitu loh. Jadi kalau aduh Fitra nggak usah ngomong-ngomong hukum Islam lah, saya ledik lah. Udah debat sama gue Fitra, lo kapan debat sama gue? Ngoceh aja lo. Kapan gue tantangin nih Fitra nih? Jadi hasil dari kemarin bisa menjadi pertimbangan dari pengadilan atau hukum Bang ya untuk kasus ini Bang ya? Maksudnya? Ya dari ketidakhadiran itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim atau jaksa penuntut umum. Bisa saja dong, kan ini niat. Kan dibilang tadi konteksnya adalah niat. Bukan peristiwa hukum ya, bukan peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang sekarang yang dilakukan oleh si Sakatata tentang sebuah pocong. Tapi niat Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah, ini bisa dijadikan pegangan niat loh. Dari niatnya aja udah nipu, gitu. Orang udah nyiapin tempat, udah datang, dia kagak datang. Jangan sosok Anda, sok berani ente Ibtu Rudiana, ente. Memang banyak analisa atau profesor atau sebagian profesi menilai, tapi tetap proses pidananya tidak gugur Bang dengan sumpah pocong ini Bang. Nggak gugur, tetap nggak gugur, cuma sanksi sosial dia kena, gitu loh, sanksi sosial. Dan ini juga buat menambah keyakinan hakim bahwa Ibtu Rudiana memang udah nggak benar prosesnya dari awal, gitu. Hanya saja PK-nya Farhad Abbas ini bisa nggak terpenuhi sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 263 KUHP, pasal 263 ayat 2. Bisa nggak terpenuhi dengan novum yang beberapa biji itu 10. Gitu loh. Ini yang gue sekarang ini lagi sanksiin Farhad Abbas ini, gitu kan? Novum dia diterima nggak? Kalau ini novum nggak diterima, gugatannya ditolak atau permohonan ditolak, celakalah bagi 7 terpidana lainnya. Karena ada Perma nomor 2 kalau nggak salah itu tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu hanya cukup diajukan sekali saja untuk satu perkara yang sama. Gitu loh. Kalau 2 kali harus ada keputusan daripada Mahkamah Agung atau kebijakan dari Mahkamah Agung. Kalau melihat dari misalnya ada kebijakan publik ya, misalnya masyarakat udah ribut semua minta PK itu diulang lagi misalnya kan, itu 2 kalinya ya udah Mahkamah Agung mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang menyatakan bahwa PK bisa diajukan lebih dari 2 kali, gitu. Termasuk kasus Saka ini Bang ya? Termasuk kasus Saka ini. Makanya gua sekarang deg-degan nih, mudah-mudahan sih diterima ya Farhad Abbas ya PK-nya. Tapi kalau nggak diterima, udah kita ngomong pada MA mudah-mudahan diterima PK yang berikutnya, gitu. Yang memberatkan sampai saat ini apa sih Bang untuk Sakatatal Bang menurut Abang? Setelah kemarin di Sakatatal ini bagaikan telur di ujung tanduk. Ya, kalau PK-nya ditolak, maka unsur pasal 242 KUHP-nya tentang keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah masuk. Kalau ditolak ya. Tapi kalau diterima yang